Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Giza Etika Dewanti, NIM 024, di channel saya sendiri. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengangkutan pada hewan dan manusia. Pada pengangkutan hewan dan manusia, yang utama adalah sistem peredaran darah. Berikut akan saya jelaskan sistem peredaran darah pada hewan dan manusia. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Serangga, ikan, amfibi, reptil, dan cacing tanah. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah atau hemolimfa tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Pada peredaran darah tertutup, dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Sistem peredaran darah serangga. Salah satu contoh serangganya adalah belalang. Peredaran darah pada serangga merupakan sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Darah dan cairan tubuh pada serangga disebut dengan hemolimfa. Aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang kemudian berdenyut memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Dari sel-sel tubuh, hemolimfa akan kembali ke pembuluh jantung. Kemudian ada sistem peredaran darah ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan terbagi menjadi dua ruang, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat katup. Sistem peredaran darah pada ikan dimulai dari jantung yang mengalirkan darah menuju insang. Pembuluh kapiler dalam insang akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Kemudian dari insang, darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah yang mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh, kemudian kembali menuju jantung. Sistem peredaran darah pada ikan ini juga termasuk sistem peredaran darah tunggal, karena hanya sekali melewati jantung. Lalu ada sistem peredaran darah pada amfibi. Peredaran darah pada amfibi contohnya pada katak berupa peredaran darah tertutup. Jantung katak terdiri dari dua ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan satu ruangan bilik yang berdinding tebal. Sistem peredaran darah amfibi dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Kemudian dari serambi kiri, darah yang masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dan dari bilik, darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Lalu ada sistem peredaran darah pada reptil. Jantung reptil terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna, sehingga masih terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil hampir sama seperti sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada cacing tanah. Sistem peredaran darah pada cacing tanah termasuk sistem peredaran darah tertutup dengan kapiler-kapiler yang terdapat di sekujur tubuhnya.
Sistem peredaran darah pada cacing tanah dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah dorsal atau pembuluh darah punggung. Kemudian darah akan mengalir menuju pembuluh darah ventral atau perut, lalu ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup adalah darah mengalir dari dalam pembuluh darah yang saling berhubungan, sedangkan pada peredaran darah ganda, darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak dalam rongga dada di sebelah kiri, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, lalu bilik kanan, dan serambi kiri, kemudian bilik kiri. Di antara bilik dan serambi dipisahkan oleh sebuah katup. Katup ini berfungsi agar udara yang masuk ke dalam bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah dibagi menjadi 2, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik atau pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Ciri-ciri dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yaitu aliran darah keluar jantung, kemudian membawa darah bersih berupa oksigen kecuali pada arteri pulmonalis, kemudian dinding tebal, kuat, dan elastis terletak di bagian dalam. Denyutnya terasa. Jika terluka, dia darahnya memancar lalu memiliki satu katup yang berada pada dekat jantung. Pada pembuluh balik, aliran darah menuju ke jantung membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida kecuali pada vena pulmonalis, dindingnya tipis dan kaku, terletak di dekat permukaan kulit, denyutnya tidak terasa, kemudian jika terluka, darahnya hanya menetes dan memiliki banyak katup. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta, sedangkan pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian jika panjang pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari ujung satu ke ujung yang lain dapat ditotal sekitar 160.000 km. Fungsi-fungsi organ dalam peredaran darah. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Lalu bilik kanan berperan untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pada vena pulmonalis, yaitu membawa darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Dan paru-paru sendiri merupakan penyuplai oksigen ke dalam darah.
Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berikut ini merupakan urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen dan memompa darah ke seluruh tubuh, melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju ke tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas atau seluruh tubuh. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung, melewati pembuluh darah vena. Dan kemudian sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru kemudian kembali ke jantung. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida memompa menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri.